Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai bisnis plan atau rencana usaha berkaitan dengan usaha budidaya pisang Cavendish di Bundang Farm. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmat Faisal Gunawan, semester 7, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan dengan nomor induk mahasiswa 02 1170961. Latar belakang atau gambaran dari usaha budidaya pisang Cavendish ini yaitu berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan tingkat kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi buah-buahan yang diharapkan juga dapat meningkatkan konsumsi buah pisang secara nasional, sehingga kebutuhan buah pisang akan terus meningkat. Maka dari itu harus dilakukan pengembangan buah pisang itu sendiri, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Selain itu, Indonesia sendiri merupakan salah satu dari beberapa negara yang merupakan penghasil buah pisang terbesar di dunia. Menurut data dari BPS, yaitu tahun 2017, volume pisang yang dihasilkan adalah sebanyak 18.192 ton dengan nilai ekspor sebesar 119,86 miliar. Kemudian pada tahun 2018, volume buah pisang yang dihasilkan yaitu sebanyak 30.373 ton dengan nilai ekspor sebesar 204,54 miliar. Dari tahun ke tahun terus terjadi kenaikan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia saat ini tengah mendorong budidaya buah pisang, terutama pisang yang berjenis Cavendish di berbagai daerah. Saat ini, varietas pisang Cavendish menjadi prioritas dalam budidaya. Selain memiliki kualitas yang unggul, manfaat yang lebih kaya, warna yang lebih cantik, dan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan jenis pisang lain, varietas Cavendish merupakan salah satu varietas yang merajai pasar pisang dunia. Karena dapat diterima di berbagai pasar, mulai dari pasar tradisional, modern, internasional, sehingga tidak heran jenis varietas pisang ini terus didorong budidayanya. Kemudian di slide selanjutnya mengenai profil perusahaan. Untuk nama perusahaannya adalah Bundang Farm. Kemudian bidang usaha yang dijalani adalah produksi buah pisang Cavendish. Jenis produknya yaitu buah pisang Cavendish segar lepas tandan. Alamat perusahaan yaitu di Desa Sumilir, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan nomor telepon yang bisa dihubungi yaitu 0877 3770 8529, serta alamat email yang bisa dihubungi yaitu rahmatproject44@gmail.com. Untuk bentuk perusahaan ini merupakan perusahaan rintisan perorangan yaitu Bundang Farm, di mana anggotanya adalah melibatkan serta memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan itu berada. Kemudian untuk struktur perusahaan, direktur utama yaitu Rahmat Faisal Gunawan, kemudian ada kepala personalia yaitu Umbu Prima Prianto, kemudian manajer keuangan yaitu Pak Suksma Prasasti, ada juga manajer pemasaran yaitu Anggita Azan Juhri, dan yang terakhir adalah manajer pembelian yaitu Nova Dwi Rahmawati. Masuk ke slide selanjutnya yaitu mengenai aspek bisnis. Di sini ada 3 poin penting di dalam aspek bisnis. Yang pertama adalah pangsa pasar, yang kedua adalah strategi pemasaran, dan kemudian adalah analisis SWOT. Untuk poin yang pertama yaitu pangsa pasar. Jadi untuk produk ini pasarnya sangat luas, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas bisa menjadi target pasar, sehingga peluang bisnisnya akan terbuka secara lebar juga. Karena 45% konsumsi buah harian masyarakat Indonesia adalah pisang, dan salah satunya yaitu dari varietas pisang Cavendish. Kemudian poin selanjutnya adalah strategi pemasaran. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu melalui media sosial dan juga melalui situs e-commerce. Yang kedua melalui pameran, acara atau event-event sejenis yang diselenggarakan oleh pihak terkait seperti Dinas Pertanian, kemudian ada acara-acara mengenai kegiatan-kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh pihak terkait lainnya.
Dan yang ketiga adalah memperkenalkan teknologi budidaya pisang yang efisien dan ramah lingkungan, tapi juga meningkatkan produktivitas, terutama bagi petani-petani yang bermitra dengan perusahaan kami. Dan yang terakhir yaitu analisis SWOT. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunity atau peluang, dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Slide selanjutnya tersaji berupa analisis SWOT. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu SO atau strength, kekuatan, dan peluang. Berkaitan dengan topografi atau wilayah yang cocok dengan cara tumbuh dari buah pisang itu sendiri, maka tidak akan terlalu mengalami kesulitan dalam kegiatan pembudidayaannya. Kemudian pasar dan konsumen yang pasti selalu ada, sehingga tidak akan kesulitan dalam kegiatan pemasaran. Di bawahnya adalah WO, yaitu weakness dan opportunity. Khusus untuk budidaya pisang Cavendish ini ternyata membutuhkan modal awal yang memang cukup besar, tetapi nantinya akan dibarengi dengan keuntungan yang didapatkan besar juga. Kemudian di sebelahnya yaitu ada W dan T, yaitu weakness dan threat atau ancaman. Memaksimalkan modal awal yang cukup tinggi atau mahal guna mempersiapkan segala upaya untuk mendapatkan hasil produk yang baik agar terhindar dari kegagalan. Dan yang terakhir yaitu strength dan threat atau ancaman. Dikarenakan topografi yang sesuai dengan cara tumbuh dari pisang Cavendish itu sendiri, sehingga nantinya tidak akan sulit dalam rangka kegiatan budidayanya. Selain itu, dari perusahaan akan terus mengawasi secara penuh, mulai dari kegiatan budidaya, kemudian pasca panen, sampai dengan pemasaran, guna menjamin kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan, serta menjaga kepercayaan konsumen. Itu yang paling penting. Slide selanjutnya yaitu berkaitan dengan marketing mix. Di sini ada 4 poin penting berkenaan dengan marketing mix. Yang pertama yaitu price atau harga, produk, place, dan promotion. Untuk poin price atau harga, pisang Cavendish yang dijual ini yaitu dengan harga 12.000 per kilogram dalam bentuk pisang lepas tandan yang siap konsumsi, atau jika dikehendaki untuk kegiatan distribusi maka posisinya itu setengah matang. Kemudian untuk produk yang dihasilkan itu merupakan produk buah pisang Cavendish segar dengan kualitas terbaik dan memiliki nilai gizi yang lebih, sehingga baik untuk kesehatan dan memenuhi kebutuhan buah masyarakat Indonesia. Buah ini dalam bentuk buah pisang segar lepas tandan yang sudah disortir dan siap konsumsi. Kemudian untuk place atau tempat, di mana perusahaan Bundang Farm itu berada di Desa Sumilir, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Yang terakhir yaitu pada poin promosi. Ada beberapa bentuk promosi. Yang pertama melalui media online, media sosial, kemudian marketplace, dan yang terakhir yaitu dalam bentuk event atau pameran. Slide selanjutnya yaitu berkenaan dengan aspek yuridis. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu produk, badan usaha, kegiatan usaha, dan teknis produksi yang dilakukan. Produk yang dihasilkan dari perusahaan kami yaitu buah pisang Cavendish segar lepas tandan siap konsumsi. Kemudian untuk badan usaha, Bundang Farm merupakan perusahaan yang berbadan hukum dalam bentuk perusahaan perseorangan dan dipimpin oleh pemilik perusahaan, serta kegiatan operasional usaha nantinya dilaksanakan oleh semua pengurus. Yang terakhir adalah kegiatan usaha dan teknis produksi. Perusahaan Bundang Farm ini berjalan pada subsistem usaha tani, yaitu dengan kegiatan budidaya pisang Cavendish dengan menerapkan SOP yang sudah ditentukan. Nah, kegiatan budidayanya itu meliputi persiapan bibit, persiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pengendalian OPT, dan yang terakhir pemanenan serta pemasaran. Nah, untuk pemasaran itu sendiri dilakukan melalui 2 cara, yaitu melalui online dan juga offline. Dikarenakan produk yang dihasilkan merupakan dalam bentuk buah segar, maka produk yang dikirimkan adalah biasanya itu produk dengan tingkat kematangan sedang, sehingga
matangnya itu sesuai dengan estimasi waktu pengiriman. Sedangkan untuk kegiatan penjualan secara offline dilakukan dengan mengunjungi toko atau supermarket yang sudah melakukan mitra dengan perusahaan kami. Kemudian aspek sosial dan lingkungan. Ini ada dua poin. Yang pertama yaitu fisik dan non fisik. Untuk aspek fisik, pastinya kegiatan kami akan melakukan kegiatan di perusahaan kami itu akan melakukan kegiatan distribusi, sehingga ada kemungkinan terjadinya peningkatan volume kendaraan yang melintas di sekitaran wilayah perusahaan kami, sehingga ada kemungkinan juga menimbulkan polusi bagi masyarakat sekitar. Nah, untuk aspek non fisik yaitu jelas perusahaan kami nantinya akan menambah lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, sehingga membantu dalam peningkatan perekonomian masyarakat, kemudian memudahkan konsumen dalam membeli produk dikarenakan kita sudah menyediakan penjualan secara online. Kemudian berkaitan dengan analisis usaha, di slide tersebut tersaji arus kas mulai dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Kenapa saya membuat arus kas 5 tahun? Dikarenakan untuk umur produksi dari pisang itu sendiri, yaitu biasanya petani mempertahankan budidaya itu sampai dengan 5 tahun untuk satu kali penanaman bibit. Nah, ketika sudah melewati tahun kelima, maka bibit yang digunakan itu berasal dari bibit yang baru, bukan dari peranakan dari bibit yang pertama. Selanjutnya, analisis usaha berkaitan dengan biaya-biaya dan penerimaan. Yang pertama yaitu total input variable atau biaya total variabel, yaitu biaya sarana produksi ditambah dengan upah tenaga kerja. Untuk biaya yang dibutuhkan untuk sarana produksi yaitu 34.400.000, kemudian untuk biaya yang dibutuhkan untuk upah tenaga kerja yaitu 8.644.000 rupiah, sehingga total input variabel yaitu 43.044.000 rupiah. Kemudian total input tetap yaitu sewa lahan seluas 1,9 hektar ditambah dengan penyusutan peralatan, kemudian bangunan, dan yang terakhir adalah biaya lainnya. Untuk sewa lahan seluas 1,9 hektar yaitu Rp2.300.000 di wilayah kami yaitu Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk penyusutan peralatan biaya yang dibutuhkan yaitu Rp1.401.750. Kemudian untuk biaya yang dibutuhkan bangunan yaitu Rp100.000.000, dan yang terakhir adalah biaya-biaya lainnya yaitu Rp2.400.000, sehingga total input tetap yaitu Rp106.101.800. Kemudian berkaitan dengan input total atau modal awal yang dibutuhkan untuk usaha budidaya pisang Cavendish ini yaitu biaya variabel ditambah modal investasi ditambah biaya tetap. Untuk biaya variabel yaitu Rp43.044.000, kemudian untuk modal investasi awal yaitu Rp9.380.000, ditambahkan dengan biaya tetap yaitu sebesar Rp106.101.800, sehingga input total atau modal awal yang dibutuhkan yaitu Rp158.525.800. Nah, untuk proyeksi penerimaan yaitu harga jual dikalikan dengan produk yang terjual dengan satuan kilogram. Untuk tahun pertama itu 1 hektar dapat ditanami sebanyak 1.100 pohon dengan umur panen yaitu 12 bulan. Dengan jumlah jika dikonversikan menjadi kilogram kurang lebih 28.000 kilo 842 dengan harga jual Rp12.000, sehingga penerimaan awal yang bisa diterima yaitu Rp346.104.000 per tahun. Nah, di bawahnya ini ada keterangan bahwa umur tanaman pisang Cavendish dari awal tanam sampai dengan panen itu adalah 12 bulan. Dalam 1 hektar umumnya itu dapat ditanami sebanyak 1.100 pohon dengan asumsi jarak tanam adalah 3 kali 2 meter. Dan keseluruhan buah yang dihasilkan dari 1.100 pohon ini kurang lebih adalah 1.045 tandan dengan berat satu tandan itu rata-rata 25 kg. Maka
bisa dikonversikan menjadi 28.842 kilogram dengan harga jual Rp12.000. Kemudian sumber dana dari Bundang Farm ini ada dua. Yang pertama berasal dari dana pribadi dan dana pinjaman dengan proporsinya yaitu 68% dari dana pribadi, kemudian 32% itu dari dana pinjaman. Kami meminjam modal kepada Bank BRI sejumlah 50 juta rupiah dengan bunga 77% yang dibayarkan secara kredit dalam kurun waktu 5 tahun dengan rincian angsuran pada tabel berikut. Lanjut ke slide selanjutnya, masih berkaitan dengan analisis usaha. Di sini ada beberapa poin, yaitu keuntungan, revenue cost ratio, break even point untuk produksi, break even point untuk harga, dan payback period. Yang pertama yaitu keuntungan, yaitu diperoleh dari total penerimaan dikurangi dengan total biaya. Untuk penerimaan, satu tahun itu Rp346.104.000 dan untuk total biaya itu Rp158.525.800. Sehingga keuntungan yang didapatkan itu adalah Rp187.578.200. Saya ulangi, Rp187.578.200. Kemudian untuk revenue cost ratio atau RC ratio diperoleh dari penerimaan atau total penerimaan dibagi dengan total biaya. Nah, total penerimaannya yaitu Rp346.104.000 dibagi dengan total biaya yaitu sebesar Rp158.525.800, sehingga nilai RC cost rasio yang diperoleh 2,18. Nah, dari nilai ini dapat dikatakan bahwa usahanya itu layak untuk dijalankan karena nilai RC rasionya lebih besar dari 1. Selanjutnya yaitu break even point untuk produksi, yaitu diperoleh dari total biaya dibagi dengan harga jual. Total biayanya yaitu sebesar Rp158.525.800 dibagi dengan harga jualnya yaitu Rp12.000 sehingga diperoleh Rp13.210. Nah, apabila BEP produksi mencapai 13.210 kg, maka usaha budidaya pisang Cavendish ini tidak akan mengalami kerugian maupun mendapat keuntungan, melainkan akan terjadi titik impas. Selanjutnya yaitu break even point untuk harga, diperoleh dari total biaya dibagi dengan total produksi. Total biayanya yaitu sebesar Rp158.525.800. Sedangkan untuk total produksinya yaitu 24.842 kg, sehingga diperoleh yaitu 5.496. Nah, dengan total produksi sebesar 28.842 kg, usaha budidaya pisang Cavendish ini akan mengalami titik impas atau tidak mengalami kerugian maupun keuntungan jika dijual dengan harga Rp5.916 per kilogram. Kemudian yaitu payback period yang diperoleh dari total investasi dibagi keuntungan per tahun dikalikan 12. Total investasinya yaitu Rp106.101.800 dibagi dengan Rp204.258.200. Kemudian dikali 12 dan diperoleh angka yaitu 6,2 bulan. Artinya, modal yang diinvestasikan pada usaha ini akan kembali dalam kurun waktu 6,2 bulan. Yang terakhir yaitu BC rasio, diperoleh dari benefit dibagi dengan total biaya. Benefit itu sebesar Rp187.578.200 dengan total biaya sebesar Rp155.525.800 sehingga diperoleh nilai BC rasio sebesar 1,18. Nah, artinya angka BC rasio sebesar 1,18 ini pada usaha budidaya pisang Cavendish akan memiliki manfaat sebanyak 1,18 kali lipat. Terakhir, yaitu kesimpulan.
Disertainya pengelolaan aspek yuridis, teknis, dan manajemen yang baik, usaha akan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, sedangkan berdasarkan hasil analisis usaha tani, usaha budidaya pisang Cavendish oleh Bundang Farm ini dapat dikatakan layak untuk diusahakan karena nilai dari RC rasionya adalah 2,18. Untuk titik pulang pokok yang diperkirakan akan terjadi setelah 6,2 bulan masa produksi. Hal ini didukung oleh kelayakan dari kegiatan investasi yang menunjukkan bahwa usaha juga layak untuk diinvestasikan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan bisnis plan atau rencana usaha, yaitu usaha budidaya pisang Cavendish yang dijalankan oleh perusahaan Bundang Farm. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.